19 April 2024, selain hari Jumat, ini juga hari yang menandakan penyerangan balasan yang dilakukan oleh negara yang berkonflik. Israel menyerang kembali ke Iran. Sudah dikonfirmasi, menurut berita terakhir yang saya baca sudah dikonfirmasi ya, bahwa memang dari mereka. Dan teman-teman bisa ngeliat bahwa hal itu direspon sama gold untuk mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ya, direspon gold dengan penguatan yang cukup signifikan. Kondisi sekarang bagaimana? Kalau misalnya kita perhatikan kondisi sekarang, kita ngeliat dari daily dulu, kita matikan. Nah, teman-teman lihat bahwa ini masih sama ya. Sebenarnya dia consolidating, tapi memang semakin lama semakin mengalami penguatan. Kalau misalnya kita perhatikan, dia punya area yang sebelumnya ingin dihit. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa 2398 ini ya, 2398 ini adalah beberapa kali menjadi area resisten untuk di hari Selasa, Rabu, dan juga Kamis ya. Walaupun Kamis hanya sampai Kamis itu paling tinggi 2392. Tapi paling tinggi ada di hari Selasa ya, itu 2398. Di hari ini dia hit sampai 2417. Berarti kita ketemu beberapa area baru ya untuk kita perhatikan. Sebelumnya kan kita punya swing high ada di 2398 ya, swing high terakhir. Dan ini adalah conditional sekarang 2417. Kita pindah ke H4. Di H4 ini sebenarnya ada yang menahan ya, which is itu di area 2399, sama kayak tadi 2399 2398 yang menahan pergerakan dari XAUUSD. Ya, artinya apa? Artinya jika XAUUSD ingin melanjutkan lagi penguatannya, ngehit ke atas 2400-an lagi, maka dia harus nge-breakout 2398, benar-benar breakout. Harus benar-benar breakout, baik itu di H4 maupun di H1. Ya, benar-benar breakout. Sedangkan kalau kita perhatikan di time frame H1, dia open di 2379, close di 2409, highest-nya di 2417. Ya, next candle-nya dia close di next candle-nya dia close di 2400, dan next candle-nya lagi dia masih bergerak dan nampaknya dia akan close di bawah dari 2398. Artinya apa? 2398-nya dari H4 tadi masih mampu untuk menahan, dan di H1-nya juga dikonfirmasi bahwa dia tidak berhasil breakout. So kita punya new zone ya. Teman-teman bisa buat, kita tarik di sini 2398 2400 ya. Yang menjadi apa? Catatan kita sebagai area entry sell lagi. Kalau misalnya tidak hit kembali ke atas, itu bisa dijadikan area entry sell dengan conditional sell-nya sell scalping. Ya, ini ya. Dengan conditionalnya sell-nya sell scalping. Saya ambil gini aja biar gak repot. Nah, this one. Nah, dengan conditionalnya sell scalping, ya 2398 2400 ini adalah area sell scalping. Dengan fokusnya kita sekarang adalah mencari jika dia tidak berhasil breakout. 2395 kita boleh lupakan, boleh. Kita hilangkan ini. Sekarang kita hanya fokus ke satu trendline minornya ya. Trendline minornya ini teman-teman bisa ngelihat dia ngehit di area 2388, which is kalau misalnya 2388-nya tidak breakout, ya. 2388-nya tidak breakout, maka dia masih akan melanjutkan penguatannya lagi. Jadi at least dia membentuk zone konsolidasi yang baru di 2388. Kurang 9 menit lagi ya, dia akan menyentuh area tersebut. Akan close candlestick H1. Tapi bagaimana King? Seandainya dia 2388 breakout, teman-teman bisa tunggu next candlesticknya M15 sampai M30 konfirmasi 2388, atau bisa makan langsung high risk. Tujuannya apa? Untuk nge-sell continuation. At least dia bisa turun ke 2383. Ya, jadi nge-close dia punya tail terpanjang di candlestick H1 ini. Secara momentum, teman-teman bisa perhatikan bahwa memang momentum sebelumnya ini setelah masuknya buyer full di sini ya, ada volatility buyer full di sini menunjukkan kekuatan buyer kembali lagi. Tapi kita bisa tahu bahwa ini hanya based on momentum ya, dan memang bergerak hanya karena black swan effect aja. Sedangkan dalam RSI-nya benar-benar kuat sekali turun. Apabila nanti RSI-nya turun sampai ke area 48, ini kan sekarang 54 ya, dia turun ke 49, 48, itu maka potensial dia ngehit ke RBS kembali. Jadi ngehit ke area 2380, 2375 kembali. Jadi menurut saya sendiri, yang bisa kita manfaatkan sekarang memang bayarnya ada. Ya, untuk nge-clear semua liquidity ini, butuh banyak seller juga. Dan setidak-tidaknya seller mau dapat area lebih enak lagi. Tidak hanya sebatas continuation setelah dari 2398. Ya, dengan kondisi seperti ini, the best thing that we can do adalah kita mencari buy untuk melanjutkan pergerakannya. Karena kita punya volume buyer,
Ya, kita punya volume buyer untuk melanjutkan pergerakannya. Jadi at least kalau dia nggak breakout 2388, kita bisa nge-buy dulu. Jadi bisa dapat beberapa pips profit terlebih dahulu sambil kita menunggu area entry paling oke buat kita, yaitu apa? 2398, 2400, sama kondisinya as long as it is not break. Dan harusnya sih ini sudah lewat ya masa volatility tersebut ya. Dan ini sudah market sebenarnya sudah pitch in, sudah sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Dan jika nanti dia breakout 2388, kita bisa langsung sell continuation. Jadi menurut saya itu adalah the best thing that we can do right now, sambil kita menunggu pergerakannya. Kalau misalnya teman-teman mau menunggu lebih lama lagi, teman-teman bisa entry ketika jam 1, jam 2. Menurut saya itu jauh lebih better ya buat teman-teman dibanding teman-teman entry sekarang. Tapi kalau saya akan manfaatkan momentum bullish ini. Ya, jadi ini kan sebenarnya dia breakout banyak hal ya. Dia breakout banyak hal, dan ini momentum bullishnya ada. Setidak-tidaknya, kalau misalnya dia bisa balik ke 2398, 2400 kan lumayan ya. Tetapi, kalau misalnya memang kehabisan bensin, jadi semua buyer ini masuk volatility di sini aja, hanya untuk next-nya melanjutkan penurunan ya, hanya untuk next-nya dia akan melanjutkan penurunan yang lebih besar lagi, menurut saya itu bisa aja terjadi. Oke. Cuman untuk sekarang, fokus yang saya lakukan adalah nge-buy. Karena apa? Karena memang enak ya kita bisa ngikutin volume yang ada sekarang ini. Walaupun dia sudah mulai declining, tapi at least volumenya masih ada. Jadi kita masih bisa lah setidak-tidaknya mendapatkan beberapa puluh pips lah untuk itu. Dan nextnya ketika dia masuk lagi ke dalam trendline, ini kan ada trendline minor H1 ya. Ketika dia masuk lagi ke dalam trendline, ini baru teman-teman bisa fokus kepada sell-nya lagi. Nah, sama kalau kita ngeliat di H4 nih ya, teman-teman juga perhatikan bahwa dia tadi breakout, dan saat ini kan dia juga berupaya untuk nge-break ya trendline yang kita sudah bentuk. Artinya apa ya, 2388, 2389 ini adalah area yang oke buat kita entry buy seandainya dia nggak breakout, dan kita akan masuk sell continuation seandainya jika dia breakout. Dan ini adalah candle jam 8, which is nanti dia akan berakhir di jam 12 ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan di jam 12 siang itulah nanti candle H4-nya dia close. Sehingga jam 12 itu bisa jadi patokan kita karena H1 close, M15 close, H4-nya close juga. Kalau misalnya teman-teman mau trade, seandainya teman-teman mau entry lebih cepat gitu, saya mau entry makan cepat king, atau misalnya saya mau dapat area yang lebih oke buat entry, misalnya entry sell, seandainya dia nggak ke 2398 gimana? Ya di 2395, karena ini kan sebelumnya ada resisten ya. Resisten yang baru banget ini support sebelumnya karena dia breakout kenceng ke atas dan sekarang menjadi resisten, which is SBR kita ya. Ada SBR di sini. Walaupun the best thing pasti adalah di area yang sudah terbentuk sekarang dibanding kita melihat di belakangnya. Apalagi conditional sekarang adalah buyer yang jauh lebih kuat. So buyer, kita bisa menjadi buyer sama kondisinya 2388, 2389 as long as it is not break. Teman-teman makan buy dulu, lumayan. Dan ketika dia breakout atau misalnya nanti dia kasih kita kesempatan naik sampai 2400, 2401, 2402, kita bisa re-entry untuk masuk sell. Oke, sembari melihat momentum, menurut saya this is the good choice ya. Semoga nanti kita bisa masuk dalam zone-nya dulu. Dia kasih zone kita, anggapan dia 4 menit lagi close deket banget sama 2388, 2389, kita instant buy bisa. Kalau misalnya dia break langsung ke bawah, kita tunggu setidak-tidaknya M15 lah, atau teman-teman mau high risk instant sell. Thank you banget buat teman-teman sekalian yang sudah menonton ya.